Di suatu malam pada tahun 2015, Nicholas datang ke rumah Gypsy. Dan kejadian yang selama ini ditahan akhirnya terjadi. Gypsy menghabisi nyawa ibunya. Tapi yang jelas, keputusan itu mengakhiri kontrol ibunya sendiri. Tapi juga membuka babak baru yang jauh lebih rumit. Halo gengs, welcome back to my channel. Halo anak kos. Guys, pernah nggak lu kebayang hidup bareng orang yang harusnya jadi pelindung kita? Tapi malah bikin hidup kita seperti drama panjang tanpa jeda. Jadi ini kisah tentang Gypsy Rose Blanchard, seorang anak yang sejak kecil dipaksa terlihat sakit, sampai akhirnya dia ngambil keputusan paling ekstrim demi bebas dari hidupnya. Tapi sebelumnya disclaimer guys, video ini hanya untuk edukasi saja, tidak untuk ditiru. Pokoknya simak videonya sampai habis, dan tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita bahas. Jadi guys, Gypsy lahir pada tahun 1991. Dari luar, hidupnya kelihatan kayak tragedi nonstop. Katanya dia kena leukemia, kelainan otot, masalah pernapasan, sampai harus pakai kursi roda seumur hidup. Tapi semua itu cuma satu sisi guys. Setiap kali ketemu dokter, ibunya yang ngomong. Ibunya selalu bilang kalau Gypsy itu sakit ini, sakit itu. Pokoknya daftar penyakitnya tuh banyak lah, bisa ngelahirin novel tebal. Sedangkan si Gypsy cuma bisa ngangguk-ngangguk aja. Nah, belakangan baru ketahuan tuh. Ternyata Gypsy itu nggak punya semua penyakit itu. Jadi si ibunya itu mengalami kondisi yang disebut Munchausen by proxy, di mana seorang pengasuh memanipulasi atau meyakinkan semua orang kalau anaknya sakit. Tujuannya biar dapat perhatian dan simpati. Nah, Gypsy ini dibawa dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Suntikan, alat medis, kursi roda. Padahal sebenarnya dia tuh bisa jalan. Kebayang nggak? Hidup belasan tahun dalam peran yang bukan diri kita. Dan itu nggak boleh nolak. Ibunya bukan cuma ngatur medisnya. Gypsy juga dijauhkan dari dunia luar. Nggak boleh sekolah normal. Nggak boleh temenan bebas. Bahkan umur Gypsy dimanipulasi biar kelihatan lebih muda. Ada momen ketika Gypsy mulai sadar ada yang nggak beres. Dia tahu kalau dia bisa jalan. Tapi setiap kali dia nunjukin itu, ibunya langsung marah besar. Gypsy hidup dalam ketakutan, seolah-olah dia kayak burung yang disangkar. Tapi sangkarnya itu dibentuk oleh orang yang dia panggil ibu. Nah, satu-satunya jendela Gypsy ke dunia luar yaitu cuma internet. Dan dari situlah dia kenal Nicholas Goldenjohn, cowok yang nantinya jadi kunci dari segalanya. Keduanya curhat soal hidup masing-masing, dan Nicholas denger semua penderitaan Gypsy. Nah, dari hubungan itu muncullah ide yang ekstrim. Cara paling cepat untuk Gypsy bebas dari kendali ibunya. Dan ini titik di mana hidup Gypsy berubah total. Nah, di suatu malam tahun 2015, Nicholas datang ke rumah Gypsy. Dan kejadian yang selama ini ditahan akhirnya terjadi. Gypsy menghabisi nyawa ibunya. Tapi yang jelas, keputusan itu mengakhiri kontrol ibunya. Tapi juga justru membuka babak baru yang jauh lebih rumit. Setelah semuanya terjadi, Gypsy dan Nicholas pergi. Tapi nggak lama kemudian, polisi nemuin mereka. Dan dari penyelidikan, terungkaplah kebenaran yang bikin dunia tercengang. Gypsy ternyata nggak sakit. Semua rekam medis, kursi roda, pengobatan, itu hanyalah hasil manipulasi ibunya selama bertahun-tahun. Tapi ya, Gypsy dituntut karena keterlibatannya dalam kejadian itu. Dan akhirnya, dia dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara. Banyak orang yang simpati karena dia sebenarnya korban yang terjebak. Kemudian tahun 2023, Gypsy resmi bebas dan perjalanan hidupnya sekarang benar-benar berbeda. Dia akhirnya bisa jadi dirinya sendiri. Nah guys, dari cerita Gypsy Rose Blanchard ini nunjukin satu hal. Terkadang
monster dalam hidup seseorang gak selalu menyerupai sosok yang menyeramkan. Kadang monster itu bisa tersenyum dan tinggal serumah. Semoga cerita ini bikin kita makin sadar pentingnya kebebasan, kesehatan mental, dan keberanian buat speak up. Dan mungkin itu aja video gue kali ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih udah subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.